Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anakku, siswa-siswi SMPIT Nidaul Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur hari ini kita dapat bersua kembali walaupun melalui media online. Bersyukur juga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah-ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, dan anak-anakku, siswa-siswi SMPIT Nidaul Hikmah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menyampaikan beberapa hal terkait fikih kita untuk menjalankan ibadah puasa ini. Apa yang disampaikan yaitu tentang 9 hal yang membatalkan puasa kita. 9 hal yang membuat puasa kita tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hal-hal itu? Yang pertama, jika kita memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang ada dalam tubuh kita. Puasa kita akan batal jika kita memasukkan hal atau benda ke dalam 5 lubang tubuh kita. Yang pertama ada lubang mulut, ada lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Yang setiap lubangnya di situ ada ketentuannya. Akan dijelaskan. Yang pertama, lubang mulut. Jika kita memasukkan suatu benda ke dalam mulut kita, ada batasan yang menjadikan batalnya puasa kita. Batasannya sampai mana? Yang dimaksud memasukkan benda ke dalam mulut kita dan menjadikan batal puasa kita adalah ketika kita sudah sampai ke tahap menelannya. Menelan sampai ke tenggorokan kita. Jika kita hanya masukkan benda, misalkan sendok ke dalam mulut kita, sendok kosong sendok kosong ke dalam mulut kita, tidak sampai kita telan, itu belum batal. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, artinya sudah tertelan, berarti itu batal. Itu untuk mulut, Jadi memasukkan benda ke dalam mulut batasannya jika sampai tertelannya. Yang kedua, lubang hidung. Batasannya sampai mana? Memasukkan benda ke dalam lubang hidung kita jika sampai bagian hidung kita yang terasa panas atau terasa segera bahasanya. Jika misalkan kok kita memasukkan benda cotton bud misalkan, kok sampai lubang hidung yang terasa panas atau tersegrak di sini, berarti puasa kita batal. Tapi kalau hanya di bagian bawah hidung, misal kita membersihkan kotoran yang ada dalam hidung kita, tidak sampai ke bagian yang tadi terasa panas, berarti itu belum batal. Yang ketiga, lubang telinga. Lubang telinga batasannya sampai mana? Batasannya sampai jika jari kelingking kita itu tidak sampai ke dalamnya. Nah, kalau jari kelingking kita kok masih bisa masuk di situ, misalkan kita membersihkan kotoran telinga kita di bagian luar, berarti itu belum membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan memasukkan sesuatu benda yang agak kecil, cotton bud tadi lagi ke bagian dalam telinga, itu sudah bisa membatalkan puasa. Yang keempat lubangnya adalah lubang buang air kecil dan lubang buang air besar.
hati-hati sekali bagi kita ya, apalagi para perempuan dalam bersuci, cebok misalkan. Kalau cebok kita bisa membersihkan lubang buang air besar dan lubang buang air kecil kita dengan menggunakan perut telapak tangan. Jangan sampai ada bagian jari kita yang masuk ke dalamnya, karena itu tadi bisa membatalkan puasa kita, gitu ya. Itu tadi yang pertama, untuk memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang tubuh kita yang bisa membatalkan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Misal kita mengogrok-ogrok tenggorokan kita sampai keluar muntahan kita mencari bau-bau agar kita muntah. Itu artinya kita dengan sengaja ingin muntah. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi jika muntah kita tidak sengaja, misal ada orang yang sedang hamil muda tiba-tiba muntah, kemudian ada orang yang sedang melaksanakan perjalanan kok tiba-tiba muntah, itu dia tidak batal puasanya, asalkan ketika dia selesai muntah, dia bersegera mencari air untuk berkumur, kemudian dikeluarkan airnya. Karena apa? Karena muntahan itu adalah najis. Ya, muntahan itu najis. Cara membersihkan najis adalah dengan air. Yang ketiga, hal yang membatalkan puasa adalah bersenggama atau berhubungan suami istri. Jelas ya. Yang keempat adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Misal mimpi basah. Kalau mimpi itu kan tidak kita sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita sengaja mengeluarkan air mani kita dengan cara apapun, berarti itu membatalkan puasa. Nah, itu sampai yang keempat ya, hal yang membatalkan puasa. Sekarang berikutnya yang kelima, 6, dan 7 ini saling berhubungan. Terutama ini bagi wanita. Hal ke-5, 6, 7 yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Ya, haid misalkan kok sudah setengah 6, padahal berbukanya jam 5 lebih 17.40. Kok 17.30 keluar dari haid bagi perempuan, berarti puasanya batal. Begitu juga dengan nifas. Nifas adalah darah yang dikeluarkan ketika seseorang itu setelah melahirkan. Ya. Yang keenam, melahirkan. Melahirkan janin ataupun bakal janin. Ya, melahirkan anak ketika sudah sesuai waktunya atau ketika seorang melahirkan secara prematur, keguguran. Itu berarti dia batal puasanya. Yang kelima, 6, 7 tadi haid, kemudian nifas, dan yang ketujuh melahirkan. Sekarang yang ke-8, hal ke-8 yang membatalkan puasa kita adalah hilangnya akal kita. Untuk hilangnya akal kita, untuk hilang akal maksudnya itu ada 3 jenis. Hilang akal itu bisa 3 jenis. Yang pertama gila, yang kedua pingsan, yang ketiga tidur. Ketika seorang itu tiba-tiba gilanya itu sebentar, ketika dia sedang menjalankan ibadah puasa, berarti dia puasanya batal. Walaupun gilanya cuma sebentar. Ya, misalkan siang hari tiba-tiba kok dia hilang akal, gila, terus habis itu sadar lagi, tetap puasanya batal. Kemudian yang kedua pingsan, ya, pingsan itu ada kriterianya. Jika dia sepanjang hari, misalkan habis sahur kok dia pingsan sampai malam, itu berarti puasanya batal. Tapi jika dalam pingsannya itu, kok dalam seharian itu pingsannya dia ada waktu sadarnya, misal habis subuh pingsan, kok tengah hari dia sempat sadar walaupun sebentar, kemudian pingsan lagi sampai malam, berarti dia puasanya tidak batal, ya. Kemudian hilang akal yang ketiga adalah tidur.
untuk tidur ini tidak membatalkan puasa ya. Tuh. Kemudian yang terakhir, hal yang membatalkan puasa adalah murtad. Apa itu murtad? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Tapi tidak hanya itu. Orang bisa dikatakan murtad jika dia satu, percaya ada Tuhan yang lain selain Allah, itu jelas. Yang kedua, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, atau tidak percaya dengan Nabi Muhammad, atau menjelek-jelekan Nabi Muhammad, atau merendahkan Rasulullah Nabi Muhammad, itu juga bisa dikatakan sebagai seorang yang murtad. Kemudian bisa juga kita kalau misalkan seseorang kok merendahkan puasa, merendahkan haji, merendahkan syariat Islam, merendahkan agama Islam itu sendiri, merendahkan Allah, merendahkan Rasul-Rasulnya, merendahkan kitab-kitabnya, berarti dia juga bisa dikategorikan sebagai seorang yang murtad. Dan dari situ, jika seorang itu puasa, kemudian dia melakukan merendahkan Islam tadi, merendahkan komponen-komponen penting dalam agama Islam tadi, berarti dia bisa juga batal puasanya. Jadi Bu Nurul ulang kembali, hal yang membatalkan puasa yang pertama memasukkan sesuatu benda ke 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersenggama atau berhubungan suami istri. Yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan. Yang kedelapan, hilang akal. Yang terakhir adalah murtad. Ya, demikian tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jika ada benarnya yang Bu Nurul sampaikan, itu pasti datangnya dari Allah. Jika ada kekurangannya, pasti datang dari kekurangan dan kebodohan Bu Nurul sendiri. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.